Selamat pagi menjelang siang, temenshi. Sebentar ya, sebelum kita live sama Surabaya Skin Center, coba aku bikin dulu di sini ya. Oke. Hai, hai Surabaya Skin Center. Sebentar ya, aku tulis caption dulu. Sebentar. Sehat-sehat semuanya, temenshi? Saya sehat di sini. Dan sebentar lagi kita akan live bersama Surabaya Skin Center. Saya tulis caption dulu ya. Oke. Nah, itu deh. Sip. Saya akan join bersama Surabaya Skin Center. Oke. Beliaunya live. Halo dokter. Halo Mbak Didi. Dengar suara saya dokter? Dengar, jelas banget. Oke, dokter salam kenal ya. Saya Didi yang akan menemani dokter ngobrol Ya. siang hari ini. Sehat-sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mbak Didi di sana? Baiklah. Mudah-mudahan juga sehat ya. Iya, dokter boleh dong sounding dulu untuk Instagramnya apa biar di follow sama teman-teman sih dokter. Oh, oke, Kak. Perkenalkan semua teman-teman saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin. Saya salah satu dokter yang ada di Surabaya Skin Center. Kalau mau follow kliniknya, bisa follow @Surabaya Skin Center. Kalau IG saya sendiri @Irmadita. Oke, dokter Dita saya panggilnya ya. Iya, Dokter Dita boleh. Dokter Dita, tadi kan sempat juga Mm-mm. kasih teaser sama Mbak Yuna ya tentang obrolan Benar, kita iya. yang hari ini yaitu mengatasi atau tips-tips supaya kulit ini tetap sehat, tetap cantik terkait penggunaan hand sanitizer, cuci tangan, dan yang lain-lain juga. Tapi sebenarnya dok, kalau saya boleh tahu nih, kita ke pertanyaan pertama dokter ya, Iya. untuk teman di rumah. Untuk HS atau hand sanitizer sendiri itu sebenarnya cukup baik nggak sih dok kalau kita pakai sesering mungkin dokter Dita? Mm-mm, mm-mm. Sebetulnya kalau dilihat dari segi medis atau kesehatan tangan sendiri, memang kalau kita pakai hand sanitizer terlalu sering tentunya nggak baik. Pasti dia akan terjadi iritasi. Karena sebagai contoh ya, kalau kita bicara air keran aja, Mbak Di, itu dia adalah sebetulnya iritan lemah gitu. Karena sesuatu yang tidak mengiritasi itu salah satunya adalah cairan yang ada di tubuh kita. Contoh cairan infus tuh. Nah, itu nggak ada iritasi sama sekali. Air keran aja mengiritasi, apalagi hand sanitizer yang basisnya adalah alkohol. Ya tentunya pasti berefek tidak baik pada kulit kita. Apalagi dalam keadaan sekarang kan kita harus pakai sering-sering ya, mau nggak mau. Ya, ya tentunya juga punya efek yang nggak bagus untuk kulit kita, terutama tangan, karena yang sering kita pakai hand sanitizer tangan. Tapi kan lagi-lagi karena kondisi yang memang mengharuskan kita dan itu tentunya lebih aman ya. Jadi jangan gara-gara terus kulitnya jadi kering nih, udah dia nggak usah pakai hand sanitizer, makan langsung makan aja, nggak cuci tangan dan lain sebagainya. Itu pastinya tidak aman gitu. Jadi tetap sih nanti kita akan bicara tips dan triksnya. Meskipun memang kalau Mbak ditanyakan apakah menggunakan hand sanitizer sering-sering itu punya efek buruk? Iya, jawabannya memang punya efek buruk untuk tangan gitu. Oke, apa aja dok efek buruknya? Apakah salah satu kulit bisa jadi kering, dokter? Iya, yang paling paling minimal sih memang bikin kulit kita jadi kering, ya. Otomatis ya, karena namanya alkohol atau etanol yang terkandung di dalam hand sanitizer itu kan minimal 60%. Yang dianjurkan oleh CDC yang dapat membunuh virus corona itu adalah minimal 60%. Tapi kebanyakan yang beredar di pasaran kan 70%, cukup tinggi ya kandungan etanol atau alkoholnya, di mana ya yang salah satu efek
yang utama adalah bikin kulit kita kering. Nah, itu kalau kulit kita nggak ada efek, maksudnya nggak ada sakit apa-apa, artinya dalam keadaan normal aja bisa jadi lebih kering. Nah, apalagi kalau misalkan kita sudah punya eksim nih contohnya, yang sering kumat atau sering kumat gatal-gatal di tangan, yang kadang-kadang kalau misalkan cuci-cuci pakai deterjen atau sabun cuci piring, terus kemudian kulitnya udah gampang banget kering dan terjadi gatal. Wah, itu kalau udah kena hand sanitizer akan lebih parah lagi. Nggak hanya kering, bahkan kemudian timbul ruam-ruam gatal, pelenting-pelenting isi air, yang kemudian kalau kita garuk-garuk akhirnya timbul luka, dan akhirnya malah jadi infeksi gitu. Jadi itu sih hal-hal yang bisa terjadi pada tangan kita. Dan tangan kan kita sering pakai ya Mbak, jadi otomatis Betul. kalau ada keluhan pada tangan, ya kita jadi nggak bisa beraktivitas dengan baik kan gitu. Baiklah, efek samping atau yang ditimbulkan ketika penggunaan sesering mungkin itu ya dok ya dari hand sanitizer sendiri. Kemudian kalau untuk kita masuk ke pemilihannya dokter, ini kan di pasaran kan banyak banget hand sanitizer ya, Betul. merek A, B, C, belum yang dari mungkin katakanlah rumah sakit bikin sendiri, klinik bikin Iya. sendiri, homemade juga gitu. Cuman sebenarnya untuk kandungan dalam sebuah HS atau hand sanitizer itu sebenarnya apa aja sih dok pemilihannya kita bisa harus ada ini dokter. Sebetulnya kalau misalkan kita bicara dari segi safety yang dianjurkan oleh CDC yang bisa membunuh virus corona adalah minimal terkandung alkohol atau etanol yang kandungannya adalah 60%. Jadi biasanya kan suka bilang 70% minimal. Enggak sih, sebetulnya di CDC itu sarannya adalah minimal kandungannya adalah 60%. Tapi tentunya kalau misalkan kadar etanol atau alkoholnya lebih dari 60%, katakan yang banyak beredar di pasaran kan 70%. Boleh banget kita pakai. Nah, tapi kita harus tahu bahwa otomatis dengan kandungan etanol atau alkohol dengan konsentrasi sekian itu punya potensi untuk mengiritasi kulit kita. Apalagi karena kita harus menggunakan hand sanitizer itu berulang kali sehari, mungkin bisa sampai 5 atau 10 kali tergantung dengan aktivitas ya. Dan kemudian akhirnya produsen-produsen hand sanitizer itu tak mungkin udah cukup paham bahwa karena hand sanitizer pada era sekarang itu harus digunakan sering-sering, kemudian mereka membuat formulasi ditambahkan dengan semacam pelembab, Mbak Di. Jadi ada yang dicampur seperti itu. Biasanya mereka sudah menuliskan sih di packagingnya. Jadi dengan tambahan pelembab tertentu, saya nggak bisa nyebut merek ya, tapi biasanya sih memang sudah tertulis di packaging, entah mengandung aloe vera atau apapun itulah, banyak sih jenis pelembab gitu. Tapi kalau kita lihat kandungan di belakang sih biasanya juga ada campuran gliserin, salah satunya seperti itu. Itu seperti pelembut atau yang membuat kulit lebih lembab lah meskipun kita menggunakan hand sanitizer. Kan karena beda ya kalau kita bandingkan dengan penggunaan alkohol yang cair tuh Mbak Di, itu kan tentunya tidak ada campuran apa-apa, dia murni alkohol 70% yang kemudian kalau kita oleskan di tangan. Tapi itu nggak dianjurkan kita pakai untuk sehari-hari karena justru dia akan mudah sekali menguap kan dari kulit kita. Padahal sebetulnya kebutuhan hand sanitizer itu kenapa dia dikasih seperti pelembut ya, atau seperti lotion, bukan lotion ya, seperti formulasi cairan yang membuat lebih mudah untuk diaplikasikan ke kulit dan diratakan ke kulit. Itu tujuannya adalah supaya semua permukaan kulit kita itu kan kena dengan hand sanitizer, kena kontak dengan hand sanitizer dan alkohol 60-70% tadi gitu. Jadi nggak boleh dia cepat-cepat menguap. Jadi kalau pakai alkohol yang murni 70% sebetulnya malah nggak dianjurkan karena takutnya tidak semua bagian dari tangan itu sempat kontak dengan alkohol dan akhirnya tidak membunuh virus gitu. Jadi ya itulah formulasi hand sanitizer kenapa dia berbeda dengan yang alkohol biasa. Tapi tentunya kita juga harus tahu mengerti bahwa apabila hand sanitizer tadi dicampur dengan kandungan-kandungan atau formulasi yang lain seperti pelembab, pastikan bahwa kandungan etanol atau alkoholnya itu tidak berkurang. Jadi dia tetap
tetap 60-70%. Kalau kita beli yang di pasaran sebenarnya nggak perlu khawatir sih Mbak, karena kandungan yang tertera etanol 60-70% itu meskipun dia sudah dicampur ya itu sudah kandungan yang asli. Tapi kan kemarin mungkin Mbak Di juga tahu ya bahwa sempat sempat beredar hand sanitizer tuh jadi langka. Terus kemudian akhirnya banyak yang membuat hand sanitizer di DIY, yang bikin sendiri itu. Homemade hand sanitizer Yang ya, Dok, ya. homemade ya, mereka homemade bikin dari alkohol murni Mm-mm. 100% atau 70% yang kemudian dicampur dengan aloe vera gel Ya. ya kan itu lagi happening banget atau glycerin. Nah, itu harus hati-hati karena kita harus tahu betul konsentrasinya. Jangan sampai ketika mencampur dengan asal-asalan, tidak digramasi atau tidak diukur dengan baik, yang ada malah kandungan dari etanol atau alkoholnya malah berkurang gitu. Jadi dan akhirnya tidak efektif untuk membunuh virus corona gitu. Jadi harusnya sih kita menggunakan alkohol yang 100% baru kemudian dicampur dengan takaran tertentu gitu. Makanya kemudian kan keluar ya edaran-edaran dari BPOM cara membuat hand sanitizer yang baik. Karena banyak sekali tuh di IG kadang influencer tertentu kasih tahu cara bikin hand sanitizer Tutorial gitu ya, Dok, ya. tutorial ya, tapi kurang tepat gitu. Mereka nggak ngasih tahu berapa sih harusnya aloe vera yang boleh dicampurkan pada alkohol dengan konsentrasi tertentu supaya kadar alkoholnya nggak turun gitu karena kita butuh minimal 60% gitu. Baik. Jadi kita bisa tetap aman membeli, belanja, asal tahu sebenarnya kandungan apa yang ada di situ tanpa harus katakanlah mengantongi izin atau tanpa rekomendasi dokter SPKK ya, Dok, ya. Enggak, kan Bisa dijual bilang bebas. sendiri Bisa banget. aja. Sebelum ini agak pindah ke atas, kita jawab pertanyaan dulu, boleh, Dokter? Boleh banget. Oke, baik. Di sini atas nama @desi.surabaya. Jarinya Mbak Desi ini sedang diwilen, bahasanya ya. Kuku patah dan menusuk ke kulit. Jadi pedih untuk cuci tangan atau pakai sabun, apalagi hand sanitizer. Dan kalau ketekan pun juga agak sakit. Ada alternatif kah biar nggak pedih tapi tangan tetap bersih, Dokter Vita? Nah, iya ini agak sulit ya karena harusnya memang Mbak luka atau diwilen yang ada di tangan dan jari tadi harus disembuhkan dulu. Jadi sebaiknya kalau memang ada kuku yang patah sampai menusuk kulit, hati-hati apabila nanti itu kalau nggak diobati cepat bisa terjadi infeksi. Jadi sebaiknya sih saran saya diobati dengan salep antibiotik atau ya bisa konsultasi ke klinik dokter spesialis kulit. Kan sekarang nggak harus ke klinik ya Mbak, jadi kita ada konsultasi online kok. Jadi bisa konsultasi secara online menunjukkan foto tangannya supaya kita bisa lihat dengan pasti seperti apa lukanya. Nah, nanti diobati dengan salep antibiotik. Tetapi saran saya sih tetap harus cuci tangan, mau nggak mau. Ya harus agak ditahan sedikit perihnya. Kalau pakai hand sanitizer tentunya lebih perih daripada cuci tangan. Jadi mungkin ya kita bisa menghindari menggunakan hand sanitizer ya. Karena ya bayangkan ada luka kemudian kita pakai alkohol, pasti dia akan iritasi dan perih sekali. Jadi pilihannya adalah kalau mau membersihkan tangan lebih baik dengan menggunakan sabun. Dan perlu diingat sih sebenarnya kadang suka salah kaprah ya orang-orang mikirnya kalau pakai sabun tuh harus sabun antiseptik. Padahal seharusnya nggak perlu sabun antiseptik. Jadi yang itu yang sering saya kira loh, Dok. Benar. Mungkin buat ayem-ayeman nggak apa-apa sih Mbak. Tapi sebetulnya palingnya kita harus tahu betul ya bahwa sebenarnya kalau kita mencuci dengan sabun biasa, asal dia memang berbusa kan, nah itu sudah cukup membunuh virus corona karena virus itu dia dilapisi oleh semacam lemak atau lipid, di mana lemak itu pasti nanti akan larut dengan kita mencuci tangan dengan sabun gitu, itu udah cukup. Sedangkan yang pakai antiseptik ya boleh-boleh aja. Cuma kita harus tahu bahwa kalau kita juga terlalu sering menggunakan sabun antiseptik, resiko iritasi pada kulit. Jadi kulitnya bisa semakin kering. Padahal kita juga kalau aktivitas di luar kan juga pakai hand sanitizer kan. Jadi sebaiknya sih sabunnya kita minimalisasi dengan sabun biasa aja gitu. Oke. Dan setahu saya juga kalau sebenarnya pilihan ya, Dok, ya, mau sabun mau hand sanitizer. Kalau memang memungkinkan cuci tangan, ya cuci tangan. Tapi kalau lagi riuh atau apa simpelnya baru hand sanitizer. Hand sanitizer. Jadi sebenarnya
Utamanya tetap cuci tangan, Mbak. Jadi kalau kita compare ya, mana lebih efektif cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, tetap cuci Hand tangan yang sanitizer. utama. Itu aturannya. Jadi tetap cuci tangan yang utama. Tapi memang kalau kita dalam keadaan beraktivitas kan nggak mungkin ya terlalu sering ke kamar mandi atau ke Emang, iya. wastafel untuk mencuci tangan. Sehingga hand sanitizer ini adalah sebagai pengganti cuci tangan. Karena memang bagaimanapun juga cuci tangan itu dia lebih efektif karena menggunakan air dan sabun, seluruh permukaan kulit itu juga kena ya, dan akhirnya dia larut kan kalau memang ada virus atau kuman yang ada di tangan karena terbilas dengan air keran gitu. Sedangkan dengan menggunakan hand sanitizer kan tidak dibilas ya, jadi takutnya ada potensi bahwa ada yang tersisa gitu. Jadi saran saya sih Oke. apabila ada kesempatan untuk cuci tangan, sempat ke kamar mandi atau ke wastafel, cuci tangannya harus sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Paling nggak minimal 20 detik gitu. Karena dengan cuci tangan tuh luruh betul, sehingga ketika kita berikutnya menggunakan hand sanitizer lebih ayem gitu karena sudah bersih. Hand sanitizer itu hanya melengkapi supaya tetap bersih selama beraktivitas. Oke, baiklah. Harus sungguh-sungguh pas cuci tangan, teman Shi. Jangan cuma basah-basah doang ya, Hmm. percuma aja ya, Dok ya. Iya, cuma cuci, Oke. cuci, cuci, gitu selesai. Enggak. Iya, iya, iya. Untuk Mbak Desi tadi sudah terjawab. Kemudian pertanyaan lagi boleh ya, Dok ya? Boleh. Oke, ini dari Mbak Desi dua, ada dua Desi di sini ya. Desi Lestari Iya. ini yang ini. Jadi Mbak Desi Lestari ini pakai hand sanitizer ketika saat jauh dari air dan sabun dan lebih memilih, oh dia sharing Ngasih testimoni. suggestion. Ha. Iya, dan lebih memilih hand sanitizer yang mengandung aloe vera biar tetap lembab dan juga nggak kering. Ada tambahan dokter atau mungkin ada pendapat lagi? Benar, udah cukup bagus kok, betul. Jadi Ah, pakai hand sanitizer hanya saat jauh dari air, itu poin penting ya. Jadi kalau iya. kita dekat dengan air, apalagi kita misalnya hanya di rumah aja nih nggak beraktivitas, ya nggak usah pakai Mhm. hand sanitizer sering-sering. Harusnya kita cuci tangan karena nggak terkendala untuk sering-sering ke toilet atau ke kamar mandi kan, tidak jauh dari air. Jadi ini poin penting sih. Tapi ketika jauh dari air dan nggak bisa terlalu sering untuk cuci tangan, maka pilihannya hand sanitizer. Dan betul Mbak Desi, benar banget. Kalau ada yang kandungan aloe vera, itu bisa membantu supaya kulitnya tidak terlalu kering. Asal itu tadi ya, yang penting adalah selalu melihat kandungan etanol atau alkoholnya minimal adalah 60%. Oke, baiklah. Dokter, saya menyapa dulu, kita sapa dulu yang sudah gabung ya dok ya. Terima kasih banyak yang sudah join bersama kami, baik dari Instagram Live-nya Shi dan juga Instagramnya @Surabaya Skin Center. Di sini ada Dokter Irma Dita, Dr. Dita, SPKK dari Surabaya Skin Center, teman Shi yang sharing sama kita tentang cara mengatasi kulit kering terkait penggunaan hand sanitizer dan juga cuci tangan. Nanti kalau di ending ngobrolan kita, tiga yang beruntung dapat goodie bag ya dokter ya? Benar. Nah, goodie bag dan juga voucher diskon 20% untuk vitamin C. Iya dok. Kenapa Mbak? Maaf. Selain goodie Gimana? bag Sorry juga tadi dapat agak putus. voucher. Oh gitu. Selain goodie bag juga dapat voucher diskon Ya. 20% untuk vitamin C. Oh iya, benar. Iya, Iya, benar ya. betul. Oke, baik. Lagi teman yang mau tanya dan juga followernya SSC juga boleh tanya karena yang beruntung mendapatkan goodie bag dan juga voucher diskon. Dokter, kita lanjut ngobrol lagi ya, dokter ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Iya, oke. Jadi kalau untuk efektifnya cuci tangan, berapa kali sih dok? At least 1 jam dulu deh. Cuci tangan yang aman supaya kita terhindar dari virus ataupun juga kuman, dokter. 1 jam dalam 1 jam dulu berapa dok? Maksudnya dalam kurun waktu 1 jam. Sebetulnya sih Iya, tergantung iya. aktivitas ya Mbak. Karena nggak ada Oke. patokan harus berapa kali. Tapi tergantung Mhm. aktivitas kita. Misalnya aktivitas kita kayaknya kotor banget, pegang-pegang yang kotor-kotor, ya tentunya dalam 1 jam kita bisa cuci tangan berkali-kali. Tapi kalau misalnya kita Mhm. nggak cenderung nggak beraktivitas, hanya baca buku atau pegang hal-hal tertentu yang kasarannya tidak terlalu kotor, ya bisa lebih minimal. Yang penting tuh prinsip harus tahu prinsip sih. Prinsipnya adalah ketika kita mau
makan atau kemudian memegang bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut, pastikan itu selalu tangan dalam keadaan yang bersih. Jadi misalnya Oke. nih, hidung saya gatel, terus kayaknya udah lama banget nggak cuci tangan ya, ya cuci tangan dulu, cuci tangan yang bersih, baru kemudian gosok-gosok hidung boleh gitu sih. Jadi memang nggak ada patokan tertentu ya, karena semuanya pasti tergantung dari aktivitas masing-masing yang mungkin berbeda-beda gitu. Tapi prinsipnya itu tadi kan, kita harus menghindari tiga komponen ini ya, mata, hidung, dan mulut. Kalau misalkan memang harus memegang tiga organ ini, pastikan tangan kita harus dalam keadaan bersih. Jadi sebisa mungkin cuci tangan dulu. Kalau memang tidak bisa reach air atau jauh dari air, ya kita menggunakan hand sanitizer gitu. Oke. Kalau untuk berarti memang melihat aktivitas kita dulu ya dok ya, selama sejam kita ngapain atau sehari kita ngapain juga. Dan setelah katakanlah ada jeda nggak atau ada aturan nggak ketika habis cuci tangan, kemudian kita bisa pakai lotion atau pelembab gitu dok? Nggak ada jeda sih, malah anjurannya sebetulnya setelah kita mencuci tangan, kemudian pakai handuk ya, atau biasanya sih nggak handuk sih, pakai tisu yang sekali buang. Nah, setelah masih dalam keadaan lembab, langsung kita menggunakan pelembab. Itu udah cukup lebih baik karena fungsinya adalah pelembab itu salah satunya menahan air yang masih terkandung di tangan kita gitu. Jadi dia menjaga kelembapan dan mencegah terjadinya penguapan gitu. Jadi sebisa mungkin sih justru langsung setelah cuci tangan kita menggunakan pelembab gitu. Oh, Dan langsung nggak ada lotion gitu ya. pelembab itu juga boleh digunakan sesering mungkin Mbak Di. Jadi artinya apalagi orang-orang yang mungkin dia udah punya eksim ya, tangannya udah sering kumat-kumatan gatal tuh, itu malah harus banget every time dia setelah cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer harus selalu menggunakan pelembab gitu. Oke, baiklah. Tadi dokter sempat bilang juga kalau kita habis cuci tangan kan harus mengeringkan. Sebenarnya ngaruh nggak sih dok mengeringkan dengan tisu atau handuk atau wastafel ke kulit kita itu ada efek-efeknya atau sebenarnya biasa aja? Enggak sih, nggak ada efek khusus Nggak ya. ada ya? Cuma dalam keadaan sekarang pandemi seperti ini memang dianjurkan kita menggunakan tisu yang sekali buang ya. Nggak bergantian. Takutnya kalau dengan menggunakan handuk yang dipakai juga oleh banyak orang ya bisa terjadi transmisi kan. Jadi sekarang anjurannya adalah menggunakan tisu yang sekali buang. Tapi bedanya ke kulit nggak ada kok, relatif sama. Amannya memang sekarang tisu sekali pakai ya dok biar dia langsung dibuang aja ya. Iya, Ah, benar. baik. Kita ke pertanyaan lagi boleh ya dokter Dita? Boleh. Mm-mm. Dari akun IG @tua_tonik, apa ada kapsul atau krim untuk kulit kering dokter? Ada sebetulnya, tapi kan saya nggak bisa nyebut merek ya. Jadi kalau pelembab sebetulnya ya tinggal dicari pelembab yang ada di pasaran, nggak ada yang harus khusus sih. Tapi tips dari saya, pilihlah pelembab yang jenisnya itu adalah krim. Karena kan ada yang krim, ada lotion, ada yang gel ya Mbak, dan itu berbeda-beda. Nah, yang gel itu tentunya dia lebih mudah menguap, tapi memang dia cepat banget menyerap di kulit. Tapi sebetulnya ada dua hal yang terjadi kalau kita mengaplikasikan suatu pelembab kan. Dia bisa diserap sama kulit. Yang kedua, dia bisa terjadi penguapan. Jadi sebetulnya tidak seluruhnya diserap. Nah, yang si gel ini karena dia cepat menyerap, dia juga cepat menguap gitu. Jadi tidak disarankan untuk untuk melembabkan kulit, apalagi kulit yang memang sudah kering dari sananya. Nah, yang lotion itu juga di atas sedikit di atasnya gel. Dia masih terasa sih di kulit, tetapi dia juga lebih gampang menyerap dan lebih gampang menguap. Sedangkan yang paling betul-betul melembabkan kulit, yang juga bisa mengatasi kulit yang kering, itu adalah yang jenisnya krim. Jadi kalau memilih pelembab, terutama hand cream ya, misalnya kita sering menggunakan hand sanitizer atau sering mencuci tangan, pilihlah yang bahan dasarnya adalah krim gitu. Jadi biasanya ada tulisannya sih krim, atau kemudian dia packagingnya bukan di botol biasanya, entah di tube atau kayak di pot Ya, atau jar gitu. Bener. ada yang tuber atau yang cepuk gitu ya dokter ya biasanya ya Iya, kecil-kecil begitu. biasanya yang dicepuk gitu ya, itu dia bahan dasarnya krim. Dia memang lebih pekat, dia memang lebih nggak nyaman ya, karena
kadang mungkin terasa lengket di tangan. Tapi kalau untuk yang udah punya masalah kulit seperti kulitnya kering atau terjadi eksim bahkan, ya anjurannya adalah memang menggunakan yang krim gitu. Oke, baiklah. Ini untuk tadi yang sudah bertanya, nama akun IG-nya itu tadi Tuatronic. Terima kasih banyak sudah bertanya kepada Dokter Dita. Nah, kalau Iya. untuk era sekarang, Dok, katakanlah yang memang katakanlah dibilang new normal gitu ya, normal yang baru dan Mm-mm. semakin harus ketat protap kesehatan di diri sendiri gitu. Apakah harus menggunakan HS dan juga cuci tangan selebihnya untuk kedepannya dokter? Tetap ya, jadi justru era new normal itu sebetulnya kita ya udah mulai terbiasa dengan protokol kesehatan yang biasa kita lakukan pada era yang kemarin pandemi ini. Tapi bukan berarti kebiasaan itu jadi berubah karena sebenarnya kan new normal ini angka angka kematian kita juga nggak belum menurun ya. Tapi karena kondisi tertentu ya kita nggak bisa mungkin karena perekonomian dan lain sebagainya dan pertimbangan-pertimbangan yang lain kita nggak bisa meneruskan karena nanti orang jadi nggak bisa beraktivitas dengan baik. Tetapi untuk protokol kesehatan, protokol safety, yaitu tetap kita bawa persis sama seperti pada saat pandemi. Jadi tetap menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar dan tidak bisa physical distancing. Terus jangan lupa eye protection. Untuk Mbak Di pakai kacamata ya itu membantu banget karena itu melindungi ya. Saya sendiri kalau keluar saya memang berkacamata sih, tapi jarang banget pakai kacamata sebelumnya. Tapi kalau saya keluar, saya selalu pakai kacamata dan saya sengaja pakai kacamata yang gede gini. Yang kayak Jadi gimana? benar-benar Oh, melindungi gitu kan. Supaya baik. lebih keren lah daripada pakai Google yang buat praktek kan. Dan tentunya cuci tangan udah mau nggak mau tetap biasakan selalu cuci tangan selagi ada kesempatan ke wastafel atau ke toilet, cuci tanganlah dengan benar ya, itu selalu saya tekankan. Jangan asal-asalan 20 detik dengan seksama, semua permukaan itu harus kena. Ada caranya di YouTube, kalau memang masih nggak paham bisa dilihat ya cara-caranya di YouTube supaya semua area itu bisa kena. Dan kalau memang nggak bisa ketemu air sesering mungkin, dia selalu menggunakan hand sanitizer. Dan supaya kulitnya tidak kering, ya setelah cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dilanjutkan dengan menggunakan pelembab gitu. Oke, dan tadi sempat dokter juga bilang ya ke Mercy dan juga yang nonton bahwa sabun itu memang katakanlah pastikan yang berbusa itu sudah aman ya dok sebenarnya, nggak Iya, harus yang benar. titik ya. Benar. Jadi nggak perlu sabun antiseptik ya. Kalau misalkan berbeda dengan kami yang bekerja di rumah sakit, misalnya di rumah sakit atau bahkan di ruang operasi, sabunnya memang khusus, dia Harus dicampur dengan ya. bahan antiseptik karena kita harus sesteril mungkin gitu. Jadi nggak harus over diagnosis lah. Jadi ya itu wajar. Tapi kalau untuk kita yang sehari-hari, CDC sudah ini kok sudah mengeluarkan rekomendasi yang tentunya kan berbasis penelitian ya. Jadi karena virus corona itu dia dilapisi oleh semacam lipid atau lemak, jadi sebetulnya kalau kita menggunakan sabun yang berbusa itu dia sudah meluruhkan lemaknya. Jadi nggak perlu harus pakai sabun antiseptik. Tapi saya paham sih emak-emak itu kan ibu-ibu juga punya kekhawatiran tertentu sehingga akhirnya mereka harus atau membeli sabun antiseptik. Boleh-boleh aja, cuma tetap harus dipertimbangkan risikonya bahwa dengan sabun biasa aja resiko kulit menjadi kering itu lebih besar, apalagi karena kita harus sering mencuci tangan. Apalagi kalau kita menggunakan sabun antiseptik, pasti kulitnya akan lebih kering lagi karena dia memang punya formulasi tertentu yang lebih keras kan, bahan-bahan antiseptik kan lebih keras sehingga jadi kulitnya lebih kering. Nah, ya itu yang harus dipertimbangkan terutama pada orang-orang yang sudah punya eksim sebelumnya. Kalau mungkin kulitnya normal nggak terlalu ada masalah ya Mbak Di, jadi paling ya kering aja gitu. Tapi kalau yang udah punya eksim sebelumnya, terus kemudian pakai sabun antiseptik dan dicuci tangannya sesering mungkin, ya eksimnya tuh bisa kambuh, akhirnya gatal, kemudian sampai luka bahkan sampai perih dan lain sebagainya. Itu nanti akan ada masalah di situ gitu. Oke, baiklah. Dokter tadi sempat kan ini saya sounding di on air ya dan juga WhatsApp-nya si radio. Nah, akhirnya ada pertanyaan lewat WhatsApp, saya bacakan aja boleh ya, dokter? Boleh. Oke, di sini
sebelumnya bukan pertanyaan, dia lebih ke sharing Oh, untuk oke. mengatasi kulit kering karena hand sanitizer dan juga cuci tangan. Dia bilang gini, ada Mbak Meita namanya, minum yang diperbanyak, rajin konsumsi vitamin, kemudian yang paling sering juga adalah hand lotion dipakai. Ada pendapat dokter? Benar, itu udah cukup baik, Mbak. Terima kasih atas sharingnya, itu bermanfaat banget ya. Benar, apalagi kayak kemarin masa puasa tuh. Masa puasa kan kita puasa selama hampir 14 jam nggak bisa konsumsi minum atau makanan ya. Nah, itu rawan banget kulit kita menjadi lebih kering. Jadi emang utamakan sih minum tetap 2 liter sehari. Jadi paling enggak 8 gelas sehari dengan estimasi satu gelas itu sekitar 250 cc. Jadi kalau konsumsi air kita cukup ya paling enggak membuat kulit kita semakin kering. Terus penggunaan hand lotion atau hand cream sudah betul Mbak. Cuma itu tadi sih saya lebih prefer kalau memang nyaman gunakan yang dalam basis krim bukan yang lotion supaya kelembapannya terjaga lebih lama. Terus kemudian betul juga boleh ditambah dengan suplemen antioksidan. Dan saya rasa sih hari gini, hari macam pandemi seperti ini, semua orang pasti minum vitamin kok ya, nggak ada yang enggak kan. Untuk selain menjaga imunitas tubuh juga supaya kulitnya lebih terjaga atau terawat dengan baik. Terus ya terutama juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya Mbak. Jadi kita nggak terlalu tergantung dengan suplemen, misalkan buah-buahan atau sayur-sayuran yang kadar antioksidannya tinggi atau bahkan kadar airnya tinggi itu juga bisa membantu supaya kulit kita tetap terhidrasi dengan baik. Oke, baiklah. Kita lanjut lagi ke IG ya, dokter. Di sini Ya. ada Mbak Sani Santoso. Mohon infonya dok, apa salep yang bagus untuk kulit tangan yang kering sampai gatal luka karena sering cuci tangan? Kita nggak bisa sebut merek, cuman paling nggak kandungan-kandungan atau ciri-ciri salep yang dokter rekomendasikan kayak gimana dokter? Ya, sekali lagi mohon maaf Mbak Shani karena saya nggak bisa sebut merek ya. Tapi kalau Mbak misalnya beli over the counter atau krim yang dijual bebas yang ada di pasaran, saran saya satu tadi itu cari yang basisnya adalah krim. Kemudian saya lupa lagi menyebutkan, ada juga yang basisnya adalah ointment atau salep Mbak. Jadi dia lebih pekat lagi daripada krim. Jadi dia sangat berminyak. Contohnya adalah yang isinya petroleum jelly. Nah, itu sebenarnya salah satu merek yang udah cukup happening sih. Jadi dia cepuknya biru cepukan gitu. Itu juga bisa digunakan. Ya, yang dia konsistensinya seperti lip balm, Mbak. Jadi untuk lip conditioner bibir tuh itu kan ada yang cepukan gede ya, itu juga bisa dipakai. Dia basisnya bukan krim, tapi dia basisnya ointment atau salep. Itu jauh lebih melembabkan lagi dibandingkan yang krim dan itu bisa jadi suatu pilihan terutama untuk yang tangannya kering banget atau bahkan memang sebelumnya udah punya eksim akhirnya kemudian terjadi gatal yaitu salahan. Nah, kemudian bisa juga misalkan cari jenis-jenis hand cream atau pelembab yang punya kandungan contoh ceramid ya, ceramid tulisannya seperti ceramid biasa. Itu baik banget karena dia memang menggantikan lipid atau lemak seramid yang ada di kulit kita yang seringkali mungkin karena kita sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dia jadi terkikis ya jadi akhirnya membuat kulit kita semakin kering gitu. Biasanya pelembab-pelembab jenis ini seringnya sih dijual di drugstore, apotik atau ya semacam drugstore yang ada di mall-mall itu dan dia seringkali digunakan untuk pasien-pasien yang punya alergi, pasien-pasien atopik itu cukup baik sih. Memang harganya pricey sih agak-agak relatif mahal karena dia formulasinya khusus ada semacam yaitu tadi kandungan ceramide atau kandungan glycerin, hyaluronic acid dan lain sebagainya yang suatu campuran atau racikan yang baik untuk kulit gitu. Oke, harganya pricey cuma jaminannya juga oke ya dok ya, jadi nggak perlu khawatir untuk hasil di tangan kita. Baiklah, terima kasih Mbak Sani untuk bertanya sama Dokter Dita. Lanjut ya dok ya, yang by WhatsApp Dokter Dita. Baik, sekali lagi untuk teman yang bertanya, yang join sama kami, nanti kita akan pilih 3 yang beruntung ya dok ya, dapat goodie bag dan juga voucher diskon 20% untuk vitamin C dari Surabaya Skin Center.
Tadi ada yang testimoni, ada yang tanya, namanya Mbak Vira, dokter. Mm-mm. Hand sanitizer homemade, apakah aman dipakai dalam jangka lama 4 sampai 5 bulan, dokter? Mm-mm, mm-mm. Nah, itu tadi saya sempat bahas ya hand sanitizer yang homemade. Homemade. Sebetulnya pertama sebelum apakah aman dulu, saya harus bicara tentang efikasi dulu. Nah, yang homemade tadi efektif betul nggak? Apakah konsentrasinya sudah sesuai atau tidak dengan anjuran? Itu yang harus dipastikan. Pastikan hand sanitizer yang homemade tadi kandungan etanol atau alkoholnya itu tetap di kisaran 60-70%. Karena Mhm. kadang-kadang orang tuh bikin dari alkohol yang 70% nih Mbak Di. Nah, kemudian dicampur dengan aloe vera atau gliserin yang ternyata terlalu banyak campurannya. Akhirnya kan kandungannya bisa turun bahkan sampai ke 50%. Nah, ini yang akhirnya tidak efektif untuk dipakai sebagai hand sanitizer dan tidak cukup untuk membunuh virus corona. Biasanya sih untuk mencegah supaya kandungan etanol atau alkoholnya tidak turun, itu kita biasanya menggunakan alkohol yang 90 atau 100%. Sehingga ketika dicampur dengan aloe vera, kadarnya bisa turun ke 70% atau 60% di mana itu masih efektif gitu. Untuk keamanan sebenarnya aman, nggak ada masalah. Salah satu fungsi nggak ada masalah apabila digunakan sampai 4 sampai 5 bulan itu masih oke, asal disimpan dengan kondisi yang betul ya, tertutup. Karena alkohol itu kan dia bisa tidak efektif kalau dia kemudian terbuka dan dia menguap. Otomatis kalau menguap kan kandungan etanol atau alkoholnya juga dia akan berkurang sehingga takutnya sudah tidak efektif lagi gitu. Asal disimpan dengan baik, dia sebenarnya dalam jangka panjang bahkan bisa setahun juga juga bisa gitu. Tapi memang aman, tapi memang bedanya ya kalau di produsen yang dari produsen farmasi tertentu yang membuat hand sanitizer biasanya sih mereka mencampurkan semacam pengawet atau paraben ya yang salah satu fungsinya adalah supaya dia tahan lama, tidak jamuran, tidak ada kuman bakteri dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk hitungan bulan masih cukup efektif kok hand sanitizer yang dibuat sendiri ya asal itu tadi dia disimpan dengan baik tertutup karena resiko kalau dia terbuka dan menguap tentunya dia jadi nggak efektif lagi gitu. Oke, itu baru pertama pertanyaan dari Mbak Vira. Yang Mm-mm. kedua adalah alkohol hand sanitizer homemade berapa persenkah yang aman untuk balita, Dokter Dita? Oke, iya. Nah, sebenarnya sampai saat ini itu anjurannya itu kan memang masih tetap alkohol ya, Mbak, meskipun untuk bayi dan balita. Saya belum pernah Ah, membaca jurnalnya secara pasti, tapi saya pernah membaca beberapa artikel dari CDC juga. Jadi sebetulnya yang ada kandungan alkohol itu tetap boleh, tapi ya harus hati-hati karena bagaimanapun juga bayi apalagi ya dan balita itu kan dia proporsi tubuhnya lebih kecil dibandingkan orang dewasa. Nah, dari proporsi atau besar atau luas tubuh ya, kita ngomongnya luas tubuh, itu ada resiko penetrasi atau penyerapan secara sistemik ke badan. Jadi, ya memang sebisa mungkin sih kita minimalkan penggunaan hand sanitizer pada bayi atau balita. Kalau ada kesempatan untuk mencuci tangan, pilihannya tetap mencuci tangan. Tapi kalau misalkan kita sedang bepergian, ya boleh sih sesekali. Anak saya juga 1 tahun 8 bulan ya nggak apa-apa kita kita gunakan hand sanitizer jika perlu untuk apabila kita tidak bisa ketemu dengan air. Itu cukup aman kok karena di CDC sendiri anjurannya pada bayi dan balita itu tetap menggunakan alkohol 60% gitu. Oke, baiklah. Untuk Mbak Vira, semoga sudah lego dijawab ya dokter ya sama dokter Dita pertanyaannya. Dok, sebelum lanjut ke pertanyaannya, boleh dong dok dikasih tahu ke teman saya atau mungkin yang nonton lokasi dari Surabaya Skin Center di mana sih Oh, dokter Dita? oh ya, Klinik Surabaya Skin Center itu ada di Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 175. Jadi itu dulu Mhm. jalannya Jalan Dharma Husada. Terus kemudian dia Oke. ganti nama kan ya jadi Profesor Dr. Mustopo. Gampang banget di tengah kota, dekat Mhm. dengan RSUD Dr. Sutomo, dekat dengan FK UNER. Jadi di satu jalan situ gitu. Oke, kalau untuk jam operasionalnya selama masa kemarin sampai sekarang ada perubahan nggak sih dok?
Kemarin waktu saat pandemi sempat berubah, kita Mhm. tidak buka setiap hari ya, kita cuma buka Senin, Rabu, Jumat. Tapi karena sekarang sudah new normal katanya, jadi kita balik ke jam biasa, tapi tutupnya masih jam 6 sore. Saya tuh lupa-lupa inget ya, soalnya saya WFH kan, jadi nggak praktek. Tapi seingat saya kita buka jam 10 sampai jam 18 untuk masa ini setiap hari. Kalau kemarin kita bukanya 3 kali seminggu, Mbak. Sempat 3 kali seminggu Oh, dan buka hanya sampai jam 4 sore. Tapi sekarang oke. kita mulai memperpanjang lagi jam operasional. Tapi untuk lebih pastinya bisa cek di IG-nya @surabaya_skin_center ya. Takutnya dokternya keliru nih. Ya, gitu Oke. untuk melihat Jadi jam operasional liburnya, yang baru. Dan jangan lupa kita tetap ada. Kenapa, Mbak? liburnya hari Minggu aja kan, Dok? Iya benar liburnya hari Minggu jadi kita buka Senin sampai Sabtu dan Hmm. jangan takut untuk yang mungkin ragu-ragu untuk datang ke klinik kita melayani konsultasi online ya via WhatsApp atau Zoom jadi bisa registrasi ke Surabaya Skin Center nanti bisa konsultasi via online terus yang tetap mau perawatan boleh juga nggak ada masalah karena Surabaya Skin Center menerapkan SOP safety pada COVID ya jadi semua semua pegawai, apalagi tenaga medis, nakes, dokter menggunakan APD level 3, apalagi untuk tindakan. Jadi cukup aman apabila masih mau melakukan tindakan atau perawatan di klinik Surabaya Skin Center. Oke, dibantu Mbak Winda, dokter. Iya benar. Kalau untuk apa namanya jam bukanya, Benar Mbak ya, Winda jam 10 sampai jam kasih 6. ya. Senin sampai Ya, Sabtu jam 10 sampai jam 6 sore. iya. Kemudian ada yang tanya, Dok, ada yang share juga, wah deket dong. Kemudian juga deket SMK 5. Terus Mbak Winda ada yang tanya juga dokternya, dokter IG-nya apa? @irmadita Oh ya, ya, IG dokter. saya @irmadita. Irma Dita. Terima kasih Mbak Winda, Mbak Sani, dan juga Mbak Desi yang juga sudah Oh komen. ya, untuk yang belum mungkin belum kenal Surabaya Skin Center, Surabaya Skin Center itu klinik yang kita semua dokternya adalah dokter spesialis kulit dan kelamin ya. Jadi supaya tidak beranggapan bahwa Surabaya Skin Center tuh hanya klinik kecantikan. Jadi kita tidak hanya melayani tindakan estetik, tetapi juga melayani keluhan-keluhan umum dari kulit dan kelamin, misalnya alergi, atau keluhan kelamin misalnya, atau keluhan jamur, bakteri, kita juga menangani karena kita sebetulnya adalah klinik spesialis kulit dan kelamin. Oke, baiklah. Sekali lagi yang bertanya, yang join juga di sini, nanti akan kami pilih 3 yang beruntung mendapatkan goodie bag dan juga voucher diskon 20% untuk vitamin C dari Surabaya Skin Center. Kita ke pertanyaan lagi ya, dokter Ya, Gita. oke. Ada di sini sebelum ke WhatsApp-nya Shi, ada yang tanya lagi, Risma Andini 18. Tumit pecah-pecah, apakah kurang vitamin C, dokter Gita? Nah, kalau tumit pecah-pecah sebetulnya nggak ada hubungannya dengan vitamin C ya. Kalau vitamin C itu lebih pada bibir yang pecah-pecah biasanya. Kalau tumit pecah-pecah itu ya memang kulitnya kering. Mungkin coba apakah Mbak kebiasaan untuk cuci-cuci baju dengan deterjen, contohnya seperti itu ya, karena itu adalah suatu bahan yang sangat mengiritasi. Dan satu lagi, apabila kita kurang minum yang tadi sudah sempat saya bahas, akhirnya kulit juga bisa lebih kering. Tapi kalau kita perhatikan kenapa kok kulit tumit itu lebih gampang kering karena dia di situ kan kulitnya lebih tebal dibandingkan kulit area lain. Coba masing-masing pegang tumitnya kalau nggak percaya. Tumitnya kan pasti lebih tebal ya. Nah, sehingga dan apalagi kita menapak, kita berjalan sehingga sering terjadi gesekan pada daerah tumit. Nah, kalau tumit itu tidak sering diberikan pelembab, kemudian atau yang tebal tadi tidak digosok, itu seringkali kemudian jadi pecah-pecah gitu. Karena sesuatu yang tebal dia akan lebih gampang pecah karena dia sifat kulitnya yang ditumit kan tidak elastis. Beda kalau kita pegang tangan kita dicubit-cubit gini kan dia elastis ya. Nah, sedangkan kalau tumit dicubit-cubit, coba deh, keras kan karena dia tidak Susah dong elastis. Dia kayaknya. tidak susah ya, dia tidak elastis dan tidak mudah meregang. Sehingga seringkali kemudian kalau kering banget akhirnya gampang pecah. Jadi tipsnya adalah kalau memang kulitnya itu sudah mulai tebel banget, Hmm. pertama digosok dengan batu apung atau
Pamistone atau yang kalau ada sering dijual di drugstore tuh kan ada ya untuk alat gosok tumit khusus ya. Nah itu Mhm. lakukan itu, nggak usah sering-sering, cukup 1 minggu sekali contohnya dengan menggunakan sabun. Jadi supaya tidak terlalu tebal, dia agak sedikit lebih tipis sehingga tidak mudah pecah. Dan tentunya setelah digosok dengan batu apung atau alat gosok yang khusus untuk tumit, langsung gunakan pelembab setelahnya. Bisa menggunakan yang bahannya krim, bisa juga menggunakan yang bahannya salep ya, yang tadi sudah saya sempat sebutkan. Dan tips juga supaya lebih cepat membaik, lebih cepat lembut ya, karena tumit kan keras ya. Kita mau melembutkan tumit itu supaya nggak gampang pecah. Setiap mau tidur nih, misalnya kita mau tidur, setelah mengoleskan krim, kita pakaikan kaos kaki. Mhm. Gitu. Fungsinya kaos kaki itu adalah supaya krim atau pelembab yang tadi kita oleskan lebih mudah meresap ke dalam tumit, ke dalam kulit tumit, dan tidak mudah menguap gitu. Jadi dia Mhm. lebih efektif untuk membuat kulit lebih lembab gitu. Dan itu digunakan sesering mungkin, diaplikasikan sesering mungkin sampai kemudian kulitnya sudah mulai lembut gitu. Oke, untuk Mbak Risma Andini. Ada Mbak Desi Arfiani 03, dokter. Rambut sering rontok, apakah juga kurang vitamin C? Enggak juga. Ya. Kenapa kok semuanya menyalahkan vitamin C? Vitamin Kasihan loh C. vitamin C. Kenapa Enggak nih ya, dok? jadi sebenarnya kalau rambut itu banyak faktor. Jadi kita nggak bisa cuma bicara apakah kurang vitamin atau enggak. Jadi kalau rambut bisa juga karena hormonal loh. Misalnya katakan Hmm. ternyata si Mbak habis melahirkan nih. Kalau Hmm. habis melahirkan itu normal banget rambut itu menjadi rontok. Karena pada saat setelah melahirkan kan rambut ada fasenya ya. Ada fase pertumbuhan, ada fase dia istirahat, dan ada fase dia memang waktunya rontok ya. Nah, pada saat setelah melahirkan, fase kerontokan itu memang memanjang gitu. Jadi nanti biasanya dia akan membaik sendiri setelah anak sudah mulai besar. Nah, tapi kita tetap ya harus ngerumat ya, harus merawat rambut tadi. Kalau kekurangan vitamin, biasanya sih untuk rambut itu kurangnya adalah kurang vitamin B atau ada campuran ya biotin, pantotenat, niacinamide dan lain sebagainya. Golongan vitamin B kompleks kalau memang kekurangan. Jadi kalau memang mau menambah suplementasi dengan vitamin untuk rambut bisa menggunakan vitamin B gitu. Terus kemudian ya menggunakan shampoo yang untuk anti rontok, bisa juga menambah dengan hair tonic yang punya nutrisi untuk rambut dan nggak perlu terlalu sering mencuci rambut karena kalau terlalu sering mencuci rambut kita melakukan traksi atau tarikan itu malah membuat rambut semakin rontok. Ada juga yang bahkan mungkin mereka kerimbat ya. Nah kerimbat ini juga nggak terlalu saya sarankan karena kalau kerimbat tuh kan dipijit ada tarikan-tarikan pada rambut itu juga malah rambutnya bisa semakin rontok gitu. Terus ya, Oke. oh ya lihat juga ketombean enggak gitu saya lupa. Karena kalau ngomongin rontok rambut tuh kan memang banyak banget penyebabnya ya. Salah satunya juga bisa karena ketombe loh. Jadi kalau memang berketombe ya diobati dulu ketombenya. Karena kalau enggak ya pasti akan rontok terus karena ketombe itu bisa juga membuat rambut menjadi rontok gitu. Oke, Mbak Desi Arfiani, terima kasih sudah bertanya dan semoga terjawab ya yang kegundahannya selama ini. Lanjut ke ya WhatsApp dokter ya. Di sini Oke. ada Mbak Dewi. Dia bilang gini, tangan saya sensitif, gampang gatel kalau pakai atau kena bahan tertentu, dan setelahnya saya pakaikan salep. Gimana dok kalau tumpuk-tumpuk gitu? Ya salep, ya hand sanitizer, ya sabun cuci tangan. Mm-mm. Nggak apa-apa, salep itu biasanya salep dari dokter ya harusnya ya. Salep yang memang untuk ngobati gatal atau eksim. Tapi sebetulnya yang mau saya tekankan adalah penggunaan salep itu kan tidak dianjurkan untuk dipakai terlalu lama atau dalam jangka panjang. Karena akhirnya nanti takutnya eksimnya jadi kebal dengan salep tertentu. Akhirnya Mbak harus menggunakan salep yang lebih tinggi lagi, naik lagi gitu. Jadi sebetulnya yang harus diutamakan tuh adalah bagaimana supaya eksim atau gatal pada tangan tadi tidak terlalu sering kumat. Salah satu caranya adalah memang menghindari bahan iritan yang sering mencetuskan terjadinya gatal tadi. Yang mau nggak mau ya agak sulit ya, karena kan kita jadi harus dalam keadaan sekarang jadi harus sering cuci tangan, harus sering pakai hand sanitizer, di mana hal ini membuat kulit tangan menjadi lebih kering. Jadi salah satu solusinya adalah seperti yang tadi saya sarankan,
Setiap kali setelah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, sering-seringlah menggunakan pelembab tangan. Misalnya Mbak tidak menggunakan hand sanitizer pun tapi dirasa kulitnya mulai gatel atau mulai kering, pakai lagi pelembabnya sesering mungkin. Itu adalah salah satu terapi penting untuk pasien-pasien yang punya eksim atau gatal di tangan yang kumat-kumatan. Jadi sebenarnya terapi utamanya bukan salep tadi, tapi pelembab tadi. Salep digunakan hanya pada saat timbul keluhan gatal tadi gitu, jadi sesekali. Dan cara pakainya ya boleh ditumpuk, nggak ada masalah. Memang kalau kita ngomong nggak pakai hand sanitizer atau cuci tangan, anjurannya pada pasien adalah biasanya setelah menggunakan pelembab, kemudian ditumpuk dengan salep di atasnya setipis-tipis gitu. Ketika gatalnya sudah tidak kumat, sudah tidak ada keluhan, salep harus di stop. Tetapi pelembab harus digunakan seumur hidup gitu, supaya eksimnya tidak sering kumat gitu. Oke, baiklah. Untuk Mbak Dewi, semoga terjawab juga di sini ya. Lebih ke nggak apa-apa tumpuk-tumpuk asal ada dosisnya dan juga pemakaiannya lebih paham. Ada Mbak Agatha, dokter. Tanyanya gini, ada nggak sih dok tahapan perawatan kulit bagian tangan supaya halus dan juga sehat? Jadi biar nggak melulu konsennya tentang wajah terus. Ya sebenarnya sih memang tangan itu agak dianaktirikan daripada wajah ya. Padahal tangan tuh malah kelihatan gitu. Serem apa? Salaman kan juga tangan ya dok ya, salaman misalnya gitu. Dan kita harus tahu ya, karena kan yang nggak bagus kan wajahnya kinclong, bersih, tangannya hitam, terus kering gitu ya. Jadi harusnya sih punya apalagi kasar ya. Dan jadi harusnya kita juga merawat tangan seperti kita merawat wajah. Tapi memang nggak perlu selengkap skincare pada wajah. Yang paling gampang adalah gunakan hand cream. Kayak saya sendiri, saya selalu naruh hand cream di dalam tas gitu. Anytime saya merasa kulit saya kering, ya saya pakai hand cream sesering mungkin setiap kali ada waktu. Karena tangan itu kalau dilihat dia kan tipis ya, tipis banget nih, bantalan lemaknya kan tipis. Jadi kalau ini karena kita berdua masih muda ya Mbak, sok muda. Kita berdua masih muda jadi nggak kelihatan. Tapi kalau kita lihat tangannya orang yang sudah cukup tua atau tangannya orang tua kita, itu kan dia kelihatan banget berkerut dan kemudian sudah mulai timbul titik-titik spot-spot, dark spots gitu ya. Terus karena bantalan lemaknya sangat tipis, jadi kelihatan banget kerutan-kerutan di tangan. Nah, jadi aging itu memang bisa kelihatan pada tangan, karena kalau pada wajah seringkali kita rawat, tapi justru tangan tuh yang nggak bisa nipu. Itu seringkali dibahas di bagian kulit dan kelamin, karena ya itu tadi dianaktirikan. Tapi kalau kita mau lihat umurnya orang ini berapa, biasanya tuh malah melihat tangan Mbak gitu, karena wajah sering dirawat kan, tapi kalau lihat tangannya udah mulai keriput-keriput, wah ini ya itu biasanya umurnya sudah mulai sebenarnya sudah mulai agak tua gitu. Nah itu sih, tapi kalau mau dilakukan treatment tambahan bisa. Jadi tangan tuh ada juga yang dilakukan chemical peeling misalnya, supaya terjadi pengelupasan sel kulit mati di tangan dan regenerasi sel kulitnya lebih baik. Bahkan untuk orang-orang tua yang tadi saya cerita ya, karena dia bantalan lemaknya kan tipis banget, jadi dia jadi kelihatan berkerut dan kelihatan nggak pelamping gitu. Bahkan ada yang dia diisi filler, diisi dengan injeksi filler. Jadi disuntik dengan bahan hyaluronic acid yang biasanya dilakukan pada wajah untuk mengisi garis senyum atau daerah sekitar bawah mata. Itu juga dilakukan pada tangan gitu. Jadi sebenarnya ya ada juga yang bahkan melakukan misalnya laser pada wajah, terus tangannya juga ikut di laser juga gitu, supaya terjadi peremajaan kulit pada bagian tangan. Jadi prinsipnya sih kita bisa melakukan apa yang kita lakukan pada wajah, kita lakukan juga pada punggung tangan gitu. Tapi kalau misalkan aduh males dok, ribet banget ya, mendingan buat wajah aja, eman-eman buat tangan. Minimal pakai hand cream tadi sih sesering mungkin, supaya hidrasi tangan tetap terjaga dengan baik dan gak mudah timbul keriput gitu. Minimal jangan lupa tabir surya. Tabir surya juga perlu. Betul, tabir surya itu perlu banget, karena dia kan penting banget. Tangan kan sering terpapar ya, apalagi kalau misalkan kayak saya berjilbab.
Tapi ketika saya nyetir, tangannya otomatis kan kena dengan pajanan sinar matahari. Jadi Hmm. saya tuh selalu bawa hand cream yang ada UV protektornya atau ada SPF-nya di dalam mobil. Sebelum nyetir pakai itu dulu gitu. Kalau ada yang pakai sarung tangan ya lebih bagus lagi, nggak apa-apa. Jadi sunscreen tetap digunakan untuk di tangan, apalagi untuk yang nyetir atau naik motor yang mau nggak mau punggung tangannya terpapar dengan sinar matahari gitu. Oke, baiklah. Saya pun juga berarti harus pakai karena saya naik motor ya, Dok, kan Oh kelihatan iya ya biasanya. pakai. Terus kalau perlu ya Ya. pakai sarung tangan juga, Mbak. Oke, baiklah. Mbak Agatha, terima kasih banyak sudah bertanya. Terakhir dong ada yang bertanya namanya Melisa. Saya dengar eye cream nggak cocok dipakai, bisa diaplikasikan ke atau jadi hand cream biar nggak mubazir. Bener nggak sih dok? Sebenarnya tergantung ya, nggak cocoknya ini nggak cocok seperti apa. Karena kalau kita Mhm. bicara nggak cocoknya adalah alergi, misalnya kan ketika eye cream tadi dioleskan di bagian mata dan kemudian timbul gatal, yang meskipun eye creamnya sudah di stop, itu kadang gatalnya masih berkelanjutan. Itu adalah salah satu ciri dari dermatitis kontak alergi. Nah, biasanya kalau alergi, itu meskipun kita oleskan pada bagian tubuh yang lain, dia juga akan menimbulkan gatal. Ah, Jadi iya, iya, kalau iya, jadi ya iya. dicoba dulu ya. Kalau misalkan ternyata reaksi di tangan itu tidak ada reaksi, berarti memang yang nggak cocok di bagian mata tadi bukan alergi. Saya nggak ngerti juga sih. Karena definisi kata nggak cocok ini kan bisa luas, subjektif banget ya. Nggak cocoknya dari Mbak Melisa tadi seperti apa. Tapi kalau memang merasa tidak cocok, boleh aja, nggak ada masalah diaplikasikan di bagian tangan. Tapi yang perlu diingat, ya biasanya formulasi yang terkandung pada eye cream itu memang dia diformulasikan untuk kulit yang tipis gitu. Sedangkan tangan kan relatif kulitnya lebih tebal. Jadi dia butuh formulasi yang lebih tinggi atau lebih pekat. Jadi ya bakalan cepet habis kalau eye cream dipakai di tangan gitu aja sih. Tapi boleh aja kalau memang nggak mau mubazir daripada nggak dipakai. Kalau saran saya sih lebih baik dipakai di leher sih, karena Oh, untuk leher punya ya? karena dia punya tekstur kulit yang meskipun tetap lebih 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 tebal leher ya, tapi ya bisa tetap dipakai. Jadi bisa dipakai untuk leher gitu. Jadi substitusi katakanlah nggak cocok di sini bisa turun ke leher ya dok ya, biar nggak rugi-rugi banget. Ya. Bener. Dokter, untuk terakhir yang mau disampaikan terkait tips kulit sehat di era transisi atau new normal nanti, silahkan dokter Gita. Nah, saran dari atau tips dari saya, tetap ya protokol kesehatan harus tetap dilakukan dengan baik. Penggunaan masker, kemudian eye protection, menggunakan kacamata misalnya, dan tetap harus sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer bila memang tidak bisa mengakses wastafel lebih sering. Dan supaya kulit kita tidak kering, selalu gunakan pelembab setelah menggunakan hand sanitizer atau setelah mencuci tangan. Pilihlah pelembab yang bahan dasarnya krim karena jauh lebih melembabkan dan jauh lebih baik dibandingkan yang bahan dasarnya lotion. Kemudian tentunya tidak lupa mencukupi kebutuhan air paling nggak 2 liter dalam sehari. Terus dengan makanan atau minuman yang sehat yang kaya antioksidan dan kadar air, dan tidur yang cukup dan jaga kesehatan dengan baik. Itu aja sih. Oke, dokter. Dokter boleh sounding lagi dong alamat SSC di mana, akun IG-nya dokter apa, jam buka, silakan dokter Gita. Oke, jadi monggo mampir ke Klinik Surabaya Skin Center. Klinik Surabaya Skin Center adalah klinik dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi kita tidak hanya melayani yang estetik, meskipun laser kita bisa dibilang laser atau laser yang terlengkap ya di Surabaya, weh. Saya sombong. Tapi memang nyatanya seperti itu. Dan kita ada di Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 175 yang dulu Jalan Dharma Husada. Buka dari hari Senin sampai hari Sabtu, jam operasionalnya dari jam 10 sampai jam 18. Kalau misalkan takut untuk datang ke klinik, kita juga melayani konsultasi online via Zoom atau WhatsApp. Bisa registrasi dulu di IG Surabaya Skin Center, IG-nya @Surabaya Skin Center, senternya pakai C dan TRE Sentre ya. Terus kalau untuk IG saya sendiri boleh mampir ke IG saya di @irmadita. Oke, baiklah. Untuk yang bertanya nanti kita akan pilih ya dok ya habis ini ya dan Betul. akan kita sounding setelahnya.
akan Iya. mendapatkan goodie bag dan juga voucher diskon 20% untuk vitamin C dari Surabaya Skin Center. Dokter, terima kasih banyak sudah mau Sama-sama Mbak join Diti. sama kami. Terima Iya. kasih, Dokter Dita. Sama-sama ya. Mbak Winda dan juga semua teman-teman yang sudah join di sini, terima kasih banyak. Kalau mau nonton ulang bisa nanti di IGTV, baik di Shi dan juga mungkin di Surabaya Skin Center. Dok, sampai ketemu lagi. Terima Sampai kasih. ketemu lagi. Yuk, bye-bye. Bye, Ya, teman. Terima kasih banyak. sih.